Dah, Tuh, yuk. tuh, coba tunggu dulu. Tuh, Assalamualaikum Bim tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya teman-teman untuk bisa berkumpul untuk presentasi tugas UTS kewirausahaan. Kita dari kelompok 2 ingin presentasikan usaha dari kelompok kita. Monggo dari Mas Halil dimulai. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Bimo. Jadi usaha yang akan kita buka itu F&B. Jadi kita fokus di kopi. Nama usaha kita itu Culture Cafe. Jadi kenapa culture? Culture itu merujuk pada budaya ya, yang bagaimana di Indonesia sendiri kebiasaan ngopi itu sudah menjadi budaya. Itu yang menjadi alasan utama kita mengambil Culture Coffee sebagai nama. Jadi di Culture Cafe kami percaya bahwa secangkir kopi lebih dari sekedar minuman. Ini adalah cerita, budaya, dan pengalaman yang mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Berdiri dengan semangat menghadirkan kopi berkualitas tinggi. Kami mengutamakan rasa otentik yang diracik dari biji kopi terbaik. Kami memadukan kehangatan, tradisi dengan sentuhan modern, menciptakan ruang yang nyaman untuk bekerja, bersantai, atau sekedar menikmati momen. Dengan layanan ramah dan suasana yang hangat, Culture Coffee hadir sebagai tempat bagi siapa saja yang ingin menemukan rasa kopi sejati dan berbagi cerita. Oke, next. Ya, jadi apa yang kita tawarkan dari Culture Coffee ini? Yang pasti dari namanya kita tahu bahwa kita menjual kopi. Kenapa kita fokus di kopi? Terutama ini kopi Aceh ya. Dan kenapa Aceh? Eh, Sama-sama kita tahu Aceh itu mempunyai sebagai salah satu daerah dengan bibit terbaik. Makanya kita fokus di kopi Aceh. Kita di sini kopi saring menjadi satu menu favorit buat kita dari kita karena ini racikan khas dari Culture Cafe. Oke. Jadi apa visi misi kita? Yaitu menyajikan kualitas terbaik, yaitu menghadirkan kopi dengan biji pilihan yang diolah secara profesional untuk menciptakan cita rasa yang sempurna. Kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan, itu memberikan layanan yang ramah, cepat, dan konsisten kepada setiap pelanggan. Jadi kita jamin pelanggan harus puas dengan pelayanan kita. Kemudian membangun komunitas, menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan untuk berbagi ide, cerita, dan inspirasi. Jadi tidak hanya sekedar minum kopi ya. Jadi ini menjadi satu base camp untuk orang-orang yang pecinta kopi. Kemudian mendukung keberlanjutan, berkontribusi pada lingkungan dengan memilih sumber bahan baku yang ramah lingkungan dan mendukung petani lokal. Jadi tidak hanya kita yang berkembang, namun petani-petani lokal khususnya di Aceh juga harus ikut berkembang dengan berkembangnya culture coffee ini ke depan. Kemudian yang terakhir adalah berinovasi tanpa henti untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Bunga. Silakan, Bunga. Baik, terima kasih Khalil. Selanjutnya saya akan melanjutkan eh, visi kita ya, itu menjadi coffee shop pilihan utama yang menggabungkan budaya, rasa, dan komunikasi melalui pengalaman kopi yang otentik dan bermakna, seperti yang sudah dijelaskan oleh Khalil tadi di sebelumnya. Next. Nah, Nah, ini selanjutnya kenapa pilih. memilih kopi sareng dan juga apa sih keunikan dari produk kita itu si kopi sareng? Nah, alasannya yang pasti untuk kopi sareng itu yang di kultur kopi itu yang pertama kita mempunyai kualitas biji kopinya tuh dengan pilihan yang terbaik. Lalu juga kopi sareng diracik menggunakan biji kopi pilihan dari petani lokal yang memiliki cita rasa khas. Kami juga menjamin kualitas setiap biji kopi yang digunakan. Lalu rasa otentik Nusantara
Kopi Sareng membawa kehangatan rasa lokal dengan paduan sempurna, keasaman yang halus dan juga aroma yang sangat kaya. Ini adalah rasa mencerminkan budaya, tradisi kopi Indonesia. Lalu proses penyajian profesional dan juga dari sangrai hingga seduhan terakhir setiap langkah dipantau dengan cermat untuk menghasilkan rasa konsisten yang juga memikat. Dukungan petani lokal juga salah satu menjadi alasan kita. Kita juga memilih kopi Sareng ini berarti mendukung petani lokal dan juga keberlanjutan industri kopi di Indonesia. Nah juga ini ada keunikan kopi Sareng di Kutu Kopi. Yang pertama tuh kombinasi tradisional dan juga modern. Terus juga yang kedua, kopi Sareng memadukan metode seduh tradisional dengan teknik penyajian modern untuk menghadirkan pengalaman rasa yang unik. Nah, lalu profil rasanya juga eksklusif. Terus selanjutnya dengan karakter rasa yang kaya, sedikit coklat dan aftertaste manis alami, kopi Sareng menawarkan pengalaman rasa yang sulit ditemukan di tempat kopi shop lainnya. Lalu kami juga menyajikan kopi Sareng dalam beberapa pilihan seperti base, cold brew, atau juga manual brew yang disesuaikan dengan selera pelanggan masing-masing. Terus juga di setiap secangkir kopi Sareng mempunyai cerita masing-masing si customer ketika menikmati itu. Terus juga kopi Sareng tidak hanya menyajikan rasa, tetapi juga cerita dari petani lokal hingga tradisi yang diwariskan. Setiap secangkir menghubungkan Anda mungkin dengan asal-usulnya. Lanjut. Nah, ini eh, salah satu apa namanya organisasi kita. Yang pertama tadi owner Mas Halil, terus juga saya kebetulan jadi sebagai marketing, Mbak Bunga sebagai purchasing, Mas Ferdi sebagai tim R&D, sebagai yang menu development menu, Mas Muklis itu sebagai QC, quality control untuk mengecek bahan baku, untuk standar produk yang kita keluarkan, dan juga ada Mas Amir sebagai PSC Store. Nah ini lanjut Mas Halil untuk job desk-nya. Siap, izin saya lanjut. Di sini kita akan menjelaskan job desk. Di sini saya Alfa Halil Ikram, job desk saya di sini sebagai owner. Jadi apa yang akan dilakukan oleh seorang owner di sini? Sebagai pemilik bisnis, owner bertanggung jawab untuk keseluruhan keberlangsungan usaha, yaitu tugasnya meliputi perencanaan strategis, yaitu menentukan visi misi dan tujuan jangka panjang coffee shop. Kemudian manajemen keuangan, mengawasi arus kas investasi serta menentukan anggaran. Kemudian pengambilan keputusan, menentukan kebijakan operasional utama seperti lokasi, konsep, atau ekspansi bisnis. Kemudian ada monitoring, memantau kinerja tim dan evaluasi bisnis secara keseluruhan. Kemudian relasi dan branding, menjaga hubungan dengan mitra, supplier, dan pelanggan utama untuk meningkatkan reputasi usaha. Jadi itu yang harus bisa dilakukan oleh owner. Kemudian ada di job desk marketing yaitu Mas Bimo. Apa yang menjadi tugas Mas Bimo di sini? Marketing bertugas untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Tugasnya meliputi promosi, membuat strategi promosi melalui media sosial, event, atau diskon. Kemudian ada konten kreatif, membuat konten visual dan tulisan yang menarik untuk media sosial. Selanjutnya ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan influencer atau komunitas untuk memperluas jangkauan brand. Dan yang terakhir adalah analisis pasar. Marketing harus bisa mengevaluasi hasil kampanye marketing dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Oke, lanjut. Silakan. Ya, selanjutnya, terima kasih Mas Halil sebelumnya. Saya akan melanjutkan. Di sini ada R&D atau Research and Development. R&D itu bertugas mengembangkan produk dan inovasi agar coffee shop tetap relevan di pasar.
Tugasnya itu meliputi yang pertama ada pengembangan produk, membuat menu baru, termasuk minuman, makanan, makanan pendamping, dan eh, spesial musiman. Selanjutnya ada analisis tren, yaitu meneliti tren pasar, kebiasaan pelanggan, serta inovasi di industri kopi. Selanjutnya ada uji kualitas produk, melakukan tes rasa dan pengujian sebelum produk diluncurkan. Yang terakhir ada efisiensi operasional, yaitu meneliti cara untuk meningkatkan efisiensi penyajian dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Lalu ada QC atau Quality Control. QC itu bertanggung jawab memastikan standar kualitas produk dan layanan. Tugasnya itu ada pengawasan standar, memastikan kopi, bahan baku, dan layanan memenuhi standar perusahaan. Selanjutnya ada inspeksi rutin, melakukan inspeksi terhadap bahan baku, proses penyajian, dan kebersihan. Yang terakhir itu ada pelatihan karyawan, memberikan pelatihan terkait standar kualitas kepada tim, terus menangani masalah kualitas, mengidentifikasi masalah, dan memberi solusi untuk menjaga konsistensi produk. Next. Monggo Oke, dilanjut selanjutnya Mas ini Ferdi. sebagai purchasing, yaitu Mbak Bunga. Purchasing ini bertanggung jawab untuk pengadaan bahan baku dan kebutuhan operasional coffee shop. Tugasnya ini yang pertama itu pemilihan supplier, menjalin kerjasama dengan supplier terbaik berdasarkan kualitas dan harga. Yang kedua ini negosiasi, yaitu bernegosiasi untuk mendapatkan bahan baku dengan harga terbaik. Yang ketiga ini manajemen inventaris, yaitu memastikan stok bahan baku mencukupi dan menghindari pemborosan. Lalu administrasi pembelian, membuat laporan dan mencatat transaksi pembelian. Selanjutnya ini ada PIC Store, yaitu Mas Amir. PIC Store ini memiliki tanggung jawab operasional harian di coffee shop. Tugasnya ini meliputi yang pertama ini ada manajemen operasional, mengelola aktivitas harian seperti jadwal karyawan, stok bahan, dan kebersihan. Lalu yang kedua ini ada layanan pelanggan, memastikan semua pelanggan dilayani dengan baik. Lalu yang ketiga ini ada koordinasi tim, itu mengatur dan memotivasi tim untuk bekerja sesuai standar. Lalu yang terakhir ini penanganan masalah, menyelesaikan masalah yang muncul di toko seperti keluhan pelanggan atau kendala teknis. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Mbak Bunga. Mbak Bunga dipersilahkan. Masih ke mute, Bunga. Oke, selanjutnya berikut perbandingan kopi Sanggar di Culture Coffee dengan produk jenis coffee shop lainnya. Yang pertama itu ada bahan baku. Tentu saja Culture Coffee ini menggunakan biji kopi lokal premium dengan kualitas terbaik dipadukan dengan susu kental manis pilihan untuk menciptakan keseimbangan rasa. Nah, yang kedua itu ada eh, produk sejenisnya, terus itu produk sejenisnya tuh umumnya menggunakan biji kopi campuran standar yang tidak selalu berasal dari lokal atau tidak melalui proses kurasi ketat. Nah, yang kedua itu ada cita rasa, di mana culture coffee ini, kopi Sanggar memiliki karakter rasa yang khas dengan kepekatan kopi yang seimbang oleh rasa manis lembut susu kental tanpa menghilangkan aroma alami biji kopi lokal. Proses seduhnya menonjolkan cita rasa unik. Nah, selanjutnya itu ada produk sejenis. Beberapa produknya itu cenderung memiliki rasa yang kurang konsisten, terlalu dominan, atau tidak menonjolkan karakter asli biji kopi. Terus yang ketiga itu ada proses penyajian. Nah, ini diracik dengan teknik manual untuk menjaga rasa otentik kopi dipadukan dengan susu secara presisi sehingga menghasilkan
tekstur creamy yang sempurna. Terus ada produk sejenis, yaitu beberapa penyedia menggunakan mesin otomatis atau metode campuran cepat yang beresiko mengurangi cita rasa, detail, dan teksturnya. Terus yang keempat itu keunikannya. Nah, keunikannya di sini kopi Sanggar itu mencerminkan perpaduan tradisi dan inovasi modern. Selain rasa klasik, kami juga menghadirkan varian seperti kopi kopi cold brew dan Sanggar with gula aren untuk memberikan pengalaman baru kepada pelanggan. Terus produk sejenisnya biasanya hanya menyajikan versi klasik tanpa inovasi pada rasa atau metode penyajian. Nah, yang kelima itu komitmen terhadap petani lokal. Nah, di sini menggunakan biji kopi langsung dari petani lokal. Terus mendukung keberlanjutan dan memastikan eh, fair trade untuk kualitas hidup mereka. Kalau produk sejenisnya itu tidak semua coffee shop memiliki fokus pada penggunaan biji kopi lokal, kayak yang Culture Coffee itu. Terus sehingga tidak memberikan dampak langsung pada petani. Nah, yang terakhir itu ada harga dan value. Nah, kalau Culture Coffee ini memberikan rasa kompetitif dengan nilai lebih berupa rasa premium, kualitas, dan pengalaman cerita di balik kopi. Terus kalau produk sejenisnya itu biasanya beberapa mungkin lebih murah, tapi seringkali mengorbankan kualitas rasa dan bahan baku. Next. Monggo Mas Amir, dilanjut. Mas Amir, masih ke mute? Oke, ada suara. Aman-aman. Untuk selanjutnya saya akan membacakan perihal portofolio atau galeri dari Kultur Cafe. Lanjut slide. Nah, berikut adalah galeri-galeri yang ada di Kultur Cafe. Di sini kita akan memberikan kontak person dari PIC dengan berikut nomornya di atas, dan Kultur Cafe sendiri dia bisa di searching melalui web kuliah www.kulturcafe.com dengan alamat ada di Dusun Cek Mahmud, Jalan Medan, Banda Aceh, Alwi Awe, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh. Next. Ya, terima kasih dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Berikut presentasi kita mengenai Kultur Cafe dan berbagai keunikan-keunikannya. Apabila ada kesempatan waktu yang lebih untuk teman-teman yang sudah menyimak, silahkan datang ke Kultur Cafe. Berikut alamatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.